ila nabi Ahmad. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam ini saya akan mengungkapkan tema, yaitu apapun ya di bumi ini yang kita miliki bagaikan pisau bermata dua. Ya. Apapun yang dimiliki, apapun apa yang kita lihat di siaran di bumi ini adalah bagaikan pisau bermata dua. Nah, di sini diakui atau tidak, manusia itu dibekali dengan menyenangi harta. Ya, menyenangi harta itu dibekali tahta juga wanita bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan mungkin cowok ya. Nah, juga itu sebetulnya sudah dinas ya dalam Al-Quran yang nanti akan kita bahas ya. Kemudian di dalam sistem akuntansi ya, saya dulu ngajarnya akuntansi ya, jurusan akuntansi waktu itu sejarahnya harta atau aset yaitu sumber daya yang dimiliki baik oleh individu maupun perusahaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Kemudian harta itu ada macam-macam ya. Sini ada harta lancar, ya, harta itu milik kas, uang yang ada di bank, dan persediaan. Kemudian yang kedua ada harta tetap seperti tanah ya dan sebagainya. Kemudian harta yang tak berwujud ya, ini seperti hak itu hak paten dan sebagainya. Kemudian 4 yaitu harta investasi ya, jangka panjang seperti saham ataupun obligasi. Itu semua adalah disenangi oleh setiap manusia. Disenangi. Allah juga ini telah menyindir ya di dalam Al-Quran ayat itu surat Al-Imran ayat 11, Zuyyina lin-nasi hubus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khayl musawwama wal an'am wal harsa dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya ini juyina itu dipapayasan atau dihiasi manusia itu dengan syahwati, manusia itu menyenangi kecintaan terhadap wanita. Wal banina, dan anak-anak, dasar punya istri mungkin anak, wakona tidak kontoroti, dan harta yang banyak baik dengan dahabi wal fiddat, itu yang emas dan perak, wal khayl musawwama, dan itu kuda pilihan dulu ya, pilihan yang sekarang mungkin sekarang itu Pajero Sport ya, padahal jadi mobil yang mewah. Nah, sekarang wal an'amu, kemudian wal an'amu itu binatang ternak, wal harsi dan sawah dan ladang. Dzalika mata'ul hayatnya, itulah kesenangan kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Padahal di sisi Allah adalah ada tempat ya, yang lebih baik, yang tempat kembali yang lebih baik. Nah,
Di sini timbul pertanyaan ya. Padahal pada Pak Kohar, Dadang, Pak Dadang. Ini pertanyaannya gimana nih? Apakah benar harta itu akan bisa menambah atau akan menambah kita di masa yang akan datang atau di dunia dan di akhirat? Apakah kalau bisa harta itu menolong kita di dunia dan akhirat? Nah, itu tergantung kita ya. Kita yang bisa menggunakan harta benda itu, yang bisa jadi harta benda itu menjadi nolong kita atau bahkan sebaliknya. Kita lihat di dalam surat Al-Alaq ayat 7. Ada 6 dan 7 ya. Kalla innal insana layatgha. Tidak kata Allah itu. Tidak, sekali-kali tidak. Sungguhnya manusia itu layatgha, benar-benar melampaui batas. Wara'ahu istagna. Jika melihat dirinya merasa cukup ya, mereka itu adalah kikir ya. Kikir kalau kita merasa dirinya cukup, serba cukup. Kemudian juga di dalam surat At-Tagabun ya, At-Tagabun ayat 15 yang bunyinya innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak, nah, itu ada sebagai cobaan ya. Kita diberi anak cobaan, kita diberi harta juga cobaan. Wallahu indahu ajrun azim, dan di sisi Allah pahala yang sangat besar, yaitu surga ya bagi Allah. Jadi yang anaknya bisa menolong, juga hartanya bisa menolong, adalah termasuk kita mungkin akan menjadi surga ya. Kemudian dalam At-Tagabun ini riwayat ya, riwayat Ahmad bin inna kulli ummatin fitnah. Sesungguhnya ya, setiap hamba ataupun kalian adalah punya cobaan siapapun, termasuk saya punya cobaan. Wa inna fitnatu ummati malun, dan sesungguhnya cobaan yang paling berat adalah harta. Cobaan harta yang paling berat. Dalam Al-Anbiya ayat 5 juga, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khair fitnah. Sesungguhnya setiap manusia atas yang bernyawa bakal mati ya, yang menemui yang namanya maut. Dan walnuakum bisyarri wal khair, dan kami akan menguji, kata Allah itu, yaitu kebaikan, kejelekan dan kebaikan ya. Syarri ya, kejelekan, wal khair dan kebaikan. Fitnatun adalah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan sesungguhnya kita semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada kami lah semua akan kembali. Sekali lagi di sini ada kullu syai'in halikun, setiap sesuatu yaitu adalah akan binasa. Semua baik benda atau lain sebagainya akan binasa. Illa wajhahu, kecuali Allah yang tidak akan binasa kecuali Allah. La hukmu wa ilaihi turja'un, dan baginya adalah ada hukum ya, ketentuan, dan kepadanya Allah mereka akan kembali. Itu dalam surat Al-Qasas ayat 88. Nah, jadi ini semua itu baik laki-laki maupun perempuan, bahkan wanita
istri juga itu punya harta, diberikan harta ya oleh suami, dan itu bakal menjadi petaka kalau tidak bisa menggunakannya ya. Innal insana khuliqa haluan. Nah, di dalam surat yang lain itu yaitu sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah itu adalah haluan, keluh kesah ya, mengeluh ya, selalu mengeluh. Idza masahu saru jayuan, dan jika ditimpa kesusahan mereka itu selalu keluh kesah. Itu udah kodrat dari Allah Subhanahu. Wa idza masahu khairu manu'an, dan jika dia itu diberikan suatu kebaikan mereka itu manu'an, kikir ya, kikir. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Nah tentu di sini kalau masih manu'an, masih kikir, tapi dia rajin sholat, nah sholatnya ini bisa dipertanyakan. Udah sering sholat tapi kikir, gitu ya. Nah ini adalah merupakan suatu wasiat saya ya, ataupun apa yang diberikan ini adalah semata-mata untuk kebaikan kita semua ya. Jangan sampai di sini Rasulullah SAW mewasiatkan ke Abu Dzar. Kata Abu Dzar, saya diwasiati oleh Rasulullah SAW 7. Namun ini tidak bisa diterangkan sekarang, kecuali yang satu, yaitu kulil haqqa walau muron. Katakanlah yang hak ya, yang benar. Ada dalam Al-Quran. Walau muron, kecuali walaupun dalam keadaan pahit ya. Jadi ini Pak Syarif ya. Jadi yang salah jangan sampai bilang ini urusanku, tidak boleh ya. Kalau pokoknya dikasih tahu ini salah, ya menerima. Nah, jangan sok bahwa kita itu adalah seorang yang sempurna. Nah itu ya. Nah, kulilahku malamurah, katakanlah walaupun itu pahit ya. Nah, pahit ya, pasti mungkin dimarahi ya kalau mungkin kita ini. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang benarnya adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya adalah salah sendiri. Mohon maaf ya, aku qouli hada asyhadu billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.